Haleluya, haleluya, shalom, blessed people. Jumpa lagi kita di hari Minggu yang masih via online, masih via YouTube. Jemaat Tuhan beribadah, di gereja apapun juga kita beribadah biasanya. Tetapi kali ini kita harus dengan rendah hati, rela hati, menerima apa yang terjadi saat-saat ini, tetapi tidak membuat kita terpisah satu dengan yang lain di dalam roh dan kebenaran, di dalam ibadah, pujian penyembahan kita setiap hari. Haleluya! Selamat datang kembali di channel kita Rumah Berkat, House of Blessing. Bagaimana kabar saudara hari ini? Masih tetap betah dalam rumah bukan? Di rumah Tuhan kita nggak ketemu, tetapi di setiap rumah kita tetap dapat bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk berdoa bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kali ini kita akan membahas firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Tema kita kali ini adalah rasa aman yang sejati. Untuk itu mari kita baca bersama-sama firman Tuhan Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Begini bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita membaca ayat-ayat ini, biasanya kita langsung melihat apa yang Tuhan janjikan, yaitu perlindungan dari sakit penyakit, khususnya yang berkenaan dengan apa yang terjadi hari-hari ini di bangsa kita, di kota kita, di sekitar kita, mengenai penyakit corona, COVID-19 ini. Tetapi kali ini saya ingin membawa kita kepada pemahaman yang mendasar. Orang banyak fokus kepada janji-janji Tuhan mengenai kesembuhan, mengenai bagaimana kita dilindungi dari penyakit, tetapi yang paling mendasar itulah yang terdapat di ayat 1 dan ayat 2 ini. Mari kita baca kembali bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di ayat 1 ini, kata tinggal di ayat 1 bagian A maupun di bagian B-nya, dalam bahasa Inggrisnya dituliskan berbeda. Di bagian A, tinggal itu dituliskan atau duduk itu dituliskan dengan dwell. Sementara bermalam dituliskan dengan abide. Bedanya di mana? Dwell itu menunjuk orang yang tinggal dalam jangka waktu yang lama. Sementara abide itu lebih kepada orang yang bermalam. Jadi di sini orang yang menginap atau orang yang sekedar menumpang menginap di waktu malam. Ini menunjuk pada kebiasaan orang-orang zaman kuno ketika mereka mengadakan perjalanan yang jauh, maka ketika malam hari mereka biasanya mencari penginapan atau mencari tumpangan di rumah-rumah warga penduduk sehingga mereka dapat bermalam untuk melanjutkan keesokan harinya perjalanan yang jauh. Karena di waktu malam tentu lebih beresiko untuk mereka melanjutkan perjalanan. Sebab itu kita menemukan bahwa di ayat 1 ini orang yang duduk itu artinya orang yang punya kesehari-harian, orang yang tinggal untuk jangka waktu yang lama di hadirat Tuhan. Sementara di ayat 1 bagian B itu adalah ketika ia sedang mengadakan perjalanan. Dalam konteks ini adalah orang yang mempunyai ziarah rohani di dalam kehidupannya ketika ia menemukan ada fase-fase di mana itu seperti diibaratkan malam hari yang beresiko bagi dia atau berbahaya bagi dia, maka ia memilih untuk berteduh, untuk menumpang, atau untuk menginap supaya ia dapat melanjutkan perjalanannya. Jadi ayat 1a itu menunjuk bahwa kita sebagai umat Tuhan harus mempunyai kebiasaan rutin sehari-hari sebagaimana kita di dalam rumah hari-hari ini. Kita mengadakan ibadah-ibadah, kita mengadakan doa-doa, kita mengadakan perenungan-perenungan, dan kita bahkan mengkaji firman Allah ketika kita di rumah hari-hari ini. Maka demikianlah kita juga secara rohani di hadapan Tuhan harus terus-menerus mempunyai hubungan yang setiap hari harus terjalin dengan indah, dengan intim di hadapan Tuhan. Di bagian B itu menunjuk bahwa ketika kita beraktivitas. Nah, di ayat 3 sampai 6 di sana dikatakan begini.
Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, saudaraku yang kekasih, bahwa ketika kita beraktivitas, apakah di luar rumah ataukah di dalam rumah, hari-hari ini khususnya, bahwa ada wabah, ada ancaman yang mendatangi kita semua, khususnya juga orang-orang Kristen, terkena ancaman ini. Kita di luar, kita bisa kena penyakit, bahkan di dalam rumah pun kita bisa membawa penyakit. Kita mungkin kelihatan sehat, tapi bisa jadi kita membawa penyakit. Artinya ada musuh yang tak terlihat, seperti panah di siang hari yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Kemudian wabah juga seperti sekarang ini, kita tidak melihatnya, tetapi itu benar-benar ada dan terjadi, mengancam kehidupan umat manusia dan orang-orang Kristen pada khususnya. Nah, jadi apa yang dianjurkan pemerintah bahwa berdiam diri, menjaga jarak supaya kita itu aman. Jadi apa yang dihimbaukan oleh pemerintah sesungguhnya untuk kebaikan kita semua, untuk keselamatan kita bersama. Demikian juga dengan Tuhan, bahwa sesungguhnya ketika kita duduk di kaki Tuhan, ketika kita punya kehidupan yang intens dengan Tuhan, maka itulah cara yang terbaik untuk kita terlindungi. Tentu dalam hal ini soal rohani. Ketika kita ada di kaki Tuhan, maka sesungguhnya ada potensi-potensi yang bisa mengancam kita, yang tak terlihat dari kuasa-kuasa kegelapan, yang membawa kita untuk melakukan tindakan-tindakan dosa yang melawan Tuhan. Ini seperti ancaman-ancaman virus corona yang tak terlihat, tetapi sesungguhnya dia ada dan sangat membahayakan kehidupan umat manusia. Demikian juga ketika meskipun kita di dalam rumah, ketika kita tidak beraktivitas di luar, bahwa potensi untuk berbuat dosa tetap ada. Itu sebabnya ketika kita merasa takut, merasa cemas bahwa kita saat ini sedang terancam oleh virus, maka kita berdiam di dalam rumah. Demikian juga kalau kita sadar bahwa ancaman dosa bisa datang kapanpun pada kita, baik siang maupun malam, maka kita tahu tempat kita datang, tempat kita berlindung, seperti ibarat tadi, bermalam kita menghampiri Tuhan, sebagaimana kita terbiasa untuk duduk di kaki Tuhan. Ada masalah, tidak ada masalah, apalagi kalau memang masalah itu datang. Tentu kita tahu kepada siapa kita datang. Orang yang selalu terhubung dengan Tuhan bukan berarti bebas ancaman, tetapi orang yang biasa duduk di kaki Tuhan, orang yang biasa datang berlindung untuk bermalam di hadirat Tuhan, memohon perlindungannya, itu tahu dan dia punya satu keyakinan bahwa Tuhan itu ada bagi dia, seperti yang dikatakan di ayat yang kedua. Orang itu akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Perhatikan bahwa kata aku di sana dituliskan sebanyak 4 kali. Dengan demikian bahwa si pendoa ini, orang yang menyatakan dirinya di hadirat Tuhan, yang berlindung di bawah kepak sayapnya Tuhan, ia dapat dengan yakin mengatakan, aku ada di dalam Tuhan. Aku ada di dalam tangannya. Aku ada di dalam perlindungannya. Di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan Allah yang maha kuasa. Di ayat 1 yang dikatakan tadi, kita nggak mengerti sampai kapan ini akan berakhir dan apa maksud sebetulnya dari semuanya ini. Itu sebabnya kita perlu duduk di kaki Tuhan. Biarlah Allah yang maha tinggi, yang lebih tinggi dari pemahaman kita, biarlah dia yang membentuk hati kita untuk terus mencari dia. Dan biarlah itu tersingkap pada waktunya kita akan mengerti maksud dan tujuan Tuhan meluaskan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Allah yang maha kuasa yang diakui oleh pemazmur, itulah yang kita akui. Dialah Tuhan yang maha kuasa. Kita tidak memahami bagaimana rancangannya melalui semua wabah ini, tetapi yang satu kita yakini adalah Ia Allah yang maha kuasa. Ia berkuasa melindungi kita. Ia juga berkuasa melindungi bangsa kita.
Ia juga yang berkuasa untuk melalukan segala bencana yang melanda ini. Di mana kita hari ini berada? Apakah kita sedang merenung akan nasib kita yang tidak menentu? Apakah kita sedang merenung akan bagaimana aku bisa bekerja dan mencari nafkah ketika ini belum berakhir? Sampai kapan semua akan ini terjadi? Daripada kita melamun dan akhirnya bersungut-sungut, mari kita datang, duduk di kaki Tuhan. Hari-hari ini kesempatan kita cari Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita merenungkan apa yang menjadi maksud Tuhan. Biarlah itu tersingkap pada roh kita, pada jiwa kita yang diberikan damai sejahteranya, sehingga tubuh kita juga tetap sehat dan kuat. Karena iman menghasilkan kekuatan bukan hanya pada manusia rohani, tetapi pada fisik kita juga. Karena sesuai ilmu pengetahuan, hati yang gembira juga menghasilkan imunitas yang tinggi. Selamat menjalani hari Minggu di dalam Tuhan bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Sampai ketemu di video yang akan datang. Doa saya dan tim saya senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, bless people. Shalom.